Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita kedatangan kulkas satu pintu. Di sini untuk mereknya Aqua dan kerusakannya di sini karena pipa evaporator pada kulkasnya ini tertusuk pisau teman-teman. Namun di sini saya sudah melakukan pergantian untuk pipa evaporatornya dan di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membersihkan pipa di jalur evaporator. Nah, selanjutnya di sini untuk tampilannya untuk pipa evaporator. Di sini saya belum merapikan untuk posisi koper termostat dan juga lampunya. Dan langsung saja kita ke bagian belakang. Nah, kemudian di bagian belakang kulkasnya, ini mesin kompresornya. Kemudian ini jalur pipa hisap, jalur pipa pengisian, dan ini jalur pipa dorong. Di mana jalur pipa dorong ini terhubung ke pipa kondensor, kemudian ini dibuntu agar pada saat melakukan proses pengisian freon ini kita masukkan melalui pipa pengisian ini. Dan ini adalah pipa hisap, jalur pipa hisap terhubung ke pipa hisap yang besar menuju ke atas ini. Kemudian dari atas keluar pipa kapiler, yaitu pipa yang paling kecil. Nah, ini terhubung ke filter. Untuk filternya di sini saya sudah lepas. Dan ujung dari filternya ini terhubung kembali ke pipa kondensor teman-teman. Jadi ini ujung dari pipa kondensor ini yang terhubung ke pipa dorong, dan kemudian pipa kapiler kecil terhubung ke filter, dan ujung dari filter ini terhubung ke pipa kondensor. Nah, seperti ini untuk instalasinya. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses flashing atau pembersihan pipa. Nah, kita melakukan pengelasan di bagian pipa evaporator. Ini kita potong terlebih dahulu untuk pipa dorong dan juga pipa hisapnya. Kemudian selanjutnya untuk melakukan proses flashing yang paling penting, karena di sini untuk dua pipa ini adalah pipa yang terhubung ke atas, yaitu pipa evaporator atau pembuat es batu. Nah, ini pipa kapiler ini kita pasangkan pentil teman-teman, seperti ini. Dan fungsi dari pentil ini adalah tempat memasang selang manifold yang akan kita isi dengan cairan metil atau tauson teman-teman. Dan ini dibiarkan terbuka teman-teman, karena ini untuk cairan yang kita masukkan ke sini. Ini akan keluar melalui pipa out dari pipa evaporatornya atau melalui pipa hisap atau pipa balik, yaitu pipa yang lebih besar dibanding pipa lainnya. Nah, kemudian selanjutnya yang satu lagi, karena di sini saya menggunakan metode dorong. Kemudian selanjutnya di pipa dorong ini bisa teman-teman perhatikan, ini juga kita pasangkan pentil. Untuk ukurannya ini 3/16 untuk pipanya. Kita masukkan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk membuka katup pentil sebelum melakukan pengelasan. Ini dibiarkan bolong seperti ini. Dan ini kita masukkan. Cukup seperti ini. Nah, jadi kita pasang dua pentil, dua pipa pentil pengisian seperti ini. Satu di pipa dorong dan yang satunya lagi di pipa kapiler. Jangan memasang pipa pentil di sini untuk melakukan proses flashing untuk menghindari penggembungan pada pipa evaporator. Karena debu atau air serta sisa pengelasan yang ada di bagian pipa evaporator ini bisa keluar lewat sini teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik untuk proses flashingnya untuk menghindari penggembungan di pipa evaporator. Nah, selanjutnya langsung saja kita las terlebih dahulu untuk pipa pentil yang akan kita pasangkan. Kita luruskan seperti ini, kemudian ini kita jepit tang biar tidak bergoyang. Sama dengan ini, apabila besar untuk pipa pentilnya ini kita jepit dengan menggunakan tang. Intinya di bagian pipa kapiler ini ada lubang teman-teman. Pastikan di sini berlubang dan tidak buntu.
Teman-teman bisa bersihkan terlebih dahulu untuk memudahkan pengelasan. Dan untuk las-lasannya sendiri, di sini saya menggunakan las dari gas LPG kecil seperti ini. Kemudian saya sediakan pelindung atau pemantul api, biar apinya tidak kemana-mana atau merusak bodi dari kulkasnya. Kita tambahkan sendok seperti ini. Nah, untuk ini bisa kita atur terlebih dahulu untuk posisinya. Kemudian selanjutnya di sini juga kita sediakan pakan las perak. Di sini saya selalu menggunakan pakan las perak untuk menempel tembaga ke pipa tembaga juga. Sedangkan untuk pipa tembaga ke besi, ini pipanya pipa besi asli dari bawaan dari kulkasnya. Ini kita tetap memakai pakan las perak dengan tambahan boraks, teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita lakukan pengelasan. Sediakan lap basah untuk mempercepat, atau bisa lanjut ke bagian sini, kita berikan pelindung juga di bagian plastiknya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk pipa hisap, di sini karena saya akan langsung melakukan proses vakum dan juga pengisian freon. Nah, untuk pipa pengisian kita hubungkan dengan menggunakan pipa kapiler seperti ini. Jangan lupa sebelum dilas untuk katup pentil kita lepas. Kita biarkan bolong seperti ini. Kemudian ini kita pasang ke sini. Kemudian selanjutnya setelah kita las untuk pipa kapiler di pipa pengisian, untuk ujung dari pipa pentilnya kita masukkan katup pentil seperti ini, kemudian kita kencangkan. Sebelum kita melakukan proses flashing atau blazing, ada pipa evaporator. Kita sediakan selang manifold seperti ini. Untuk ujung yang panjang kita masukkan sebagai output atau keluarnya cairan metil, kita pasang ke pipa kapiler. Pastikan untuk selangnya ini bersih. Nah, kemudian untuk pangkalnya, sebelum kita pasang ke pipa dorong atau pipa tekannya, ini kita masukkan cairan metil, teman-teman. Nah, untuk metilnya di sini saya menggunakan merek Tauson dan juga suntikan untuk memudahkan kita memasukkan cairan ke dalam sini. Ini kita isi sampai penuh, sampai cairannya kelihatan di sini. Kita menyediakan wadah seperti ini biar lebih memudahkan kita pada saat proses pengambilan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ke suntikan. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan cairan ke dalam. Misalnya untuk suntikan kecil seperti ini 4-5 suntikan untuk memenuhi selang ini, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya setelah penuh, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini kita pasang ke pipa tekan. Kemudian setelah terpasang, selanjutnya kita nyalakan mesinnya, teman-teman. Pasang overload terlebih dahulu. Kemudian pasang untuk relaynya.
Nah, seperti ini. Selanjutnya kita colokkan. Kita colokkan untuk kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aktifkan untuk saklarnya. Yang ada di sini, ini akan keluar cairan di sini. Kita tekan dan tutup seperti ini. Kita buka tutup sampai ininya ngedorong teman-teman. Kita ulangi sampai betul-betul bersih. Nah, di sini untuk posisinya kompresornya ini mati teman-teman. Ini kita isi lagi untuk cairannya sampai betul-betul bersih. Nah, seperti ini sudah mulai keluar untuk oli-oli yang terjebak di pipa kapiler dan juga pipa baliknya. Seperti ini menghitam. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Oli yang ada di evaporator lama di pipa pengisian dan pipa kapilernya. Selanjutnya saya akan tambah cairan lagi. Biasanya untuk metil ini untuk membersihkan pipa satu pintu ini saya menggunakan 2-3 botol metil jika kulkasnya disimpan lama. Kita flashing sampai betul-betul bersih. Begitu juga untuk pipa kondensornya teman-teman. Ini sudah bercampur dengan metil karena ini sudah terasa dingin. Jadi bukan lagi air dan oli. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menghabiskan 2,5 botol metil atau tausonnya. Nah, seperti ini untuk takaran yang tersisa. Dan di sini saya juga sudah rasa untuk pipanya ini sudah bersih, ditandai dengan metil yang keluar. Apabila dimasukkan langsung metil yang keluar teman-teman. Nah, selanjutnya untuk proses pembersihan pipa kondensor ini kita matikan terlebih dahulu. Untuk membersihkan pipa kondensor caranya juga sama teman-teman. Pertama, untuk pangkal dari pipa kondensornya ini kita berikan katup pentil juga seperti ini. Kita pasangi pentil. Kemudian di pipa dorong ini tidak berubah, tetap seperti ini. Yang berubah di sini hanya jalur pipa kondensor yang akan kita bersihkan teman-teman. Kemudian ujung selang atau outputnya, tempat keluar cairan ini kita pindahkan. Kita pasang ke pipa kondensor yang telah kita pasangi pentil. Jadi ini kita lepas terlebih dahulu. Kemudian setelah terlepas, selanjutnya untuk pipa output dari selang manifoldnya ini kita pasang ke pangkal dari kondensor yang akan kita pasangi pentil teman-teman. Dan ujungnya kita buka tutup di sebelah sini.
ini ujung dari kondensornya, kita lakukan buka tutup juga. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya tidak bahas tentang proses flashing di pipa kondensor, dan bisa teman-teman tonton di video saya yang lainnya untuk membersihkan atau flashing pipa kondensor. Jadi hanya seperti itu untuk proses flashing atau pembersihan pipa. Untuk proses vakum dan juga proses pengisian freon, silakan teman-teman cek di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.